Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama yang berjudul Sang Kuryang. Saya Devina Amelia Putri sebagai narator. Saya Dedi Kosdarito sebagai Tumang dan Jin. Saya Abdul Fakih Firmansyah sebagai Sang Kuryang kecil. Saya Abdul Sabutro sebagai Sang Kuryang dewasa. Saya Zulfikar Putri sebagai Mila Rasati. Saya Rahmat Surendari, saya sebagai Roro Jingga. Saya Selma Sukmasari sebagai Nini Budi. Saya Ferdi Sukmayani sebagai Mila. Saya Amanda Vanita Putri sebagai Dayang Sumi. Saya Sofie Sambirita sebagai Putri Lembayung. Saya Reka Yunisna sebagai Dewi Ratih. Saya Jazira Bida Tulasara sebagai Lasmini. Saya Yudhata Safia sebagai Rudanis. Saya Gesia Abdul Sasila sebagai Inasa. Saya Dewa Saputra sebagai prajurit kerajaan. Saya Daviman Bakamlah sebagai Raden Pamana. Saya Sudiryono sebagai Raja Sugi Bardangkara dan Jin. Itulah nama-nama tokoh dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sejak fajar, kau itu tak kamu
Kau tahu saja isi hatiku, Rati. Aku ingin sekali menemukan baiklah, juga raja. Ya sudah tidak diberai. Baiklah, biarlah kita minta izin pada ayahanda. Mengapa wajah putriku seorang anak kita? Sumi, katakanlah pada ayahanda. Ayahanda, izinkan hamba kepada Sri Pondok Jakarta. Permintaan itu bukan hal baru bagiku, tapi aturan tetap aturan. Kau tidak boleh pergi sendirian. Kalau begitu, Tumang, Siap, Abdullah. ikuti putriku, lindungi mereka. Kau lihat, kita terus seperti bersemi lama. Andai saja hidupku bisa sedang hidup lagi. Siapapun yang bisa menolongku, jika perempuan akan kujadikan sebagai saudaramu, dan jika laki-laki akan kujadikan sebagai pendamping hidupku. Ampun Tuan Putri, hamba tidak sengaja mendengar saudara itu. Bila Tuan Putri benar, izinkan hamba yang mendengar. Tuhan, raja menuntut ke istana. Apakah yang bisa? Berarti hamba tidak bercerita di kelelahan. Namun, bila hamba diperintahkan, hamba ingin mau Tuan Putri. Tuan Putri, ini bukan Tuan Putri. Maaf bila permintaannya Cuma kau telah mengabulkan saudaraku, dan mulai saat ini kau akan menjadi pendamping hidupku. Tuan Putri, hamba tidak lama sebenarnya. Tuan Putri, apakah keputusan ini tidak terlalu besar? Tidak, Rati. Ini adalah janji, dan janji harus tepat.
sudah. Kapan cak? Ini dia ya Anda. Bila ini salahku. Baiklah, mohon dari kata-kata. Ini tidak salah utama, bukan Tidak. Hari ini aku telah memutuskan dengan Sumi yang akan diasingkan bahwa tahu tidak bisa membuat apa-apa. Ayahanda. Adita, biarkan saya saja. Kau akan mendapat hukuman sendiri, Tuhan. Pengawal kau mereka. Ini tadi kursinya Perempuan desa yang melihat pasukan istana lewat membelalakkan mata. Mulutnya langsung terbuka lebar, seolah siap namun genderang dosa. wis judes biang itu papanya kayak Itu berasal dari sini beberapa kali saya dan tadi. Loh, serius nih? Ya serius loh. Wajib pusat, saya juga berdua. Aduh, kalau kemana ini kok sampai di bawah pusat segala toh? Nah, diriku, kata sih, kalau pusat gede itu ditutup-tutupi. Mau bersalah, pusat diunggul. Kenapa yo? Pokok bersikap banyak mau masuk. Yo, aku tahu kan dirimu. Apa tuh yo? Yo kan, aku sekarang yang biasa loh ya. Tapi, kalau dirimu kok kayak gitu, pasti ada apa-apanya. Jangan-jangan dia yang sebilang pernah orang kerja. Aku tahu, aku juga tidak tahu.
hari saya boleh ribut tuh orang ini beli ini nanti tak kan diedit kan gue tak suruh ngedit anak-anak ini video edit sing apik kalau tak bisa di sini aja mau ngomong iya sampai masak no mana ganti baju bu. Show. Kok aneh ya? Aku sudah teliti mau ragu anda mimpi bu. Dari Honara ya Allah bu. Lama nabi banget bu nih bu. Harusnya jika jalan kecil di desa yang selalu hijau, bergerak tanpa suara. Sang yang tumbuh sebagaimana cahaya pagi menembus kabut perlahan, namun pasti menguat. Sementara itu, bisik-bisik iri dan rahasia yang disuap dilarang mulai mencari celah. Sang kuda sudah besar. Ibu siapa? Aku belum pernah lihat ibu. Apa ya orang yang sering mendengar? Kamu harus tahu. Dia mendengar, jangan pernah campur dalam dua ini. Tapi dia tahu bahwa kau dari sekarang. Hilang, pergi. Ini rumahku. Dan dia dalam lindunganku. Baiklah, tapi ingat satu ya, karena dunia lebih jujur daripada dunia kamu. Anjingnya kayak wah model artis Indonesia. Dari Jaya Sumbi meminta sang yang tubuh hati rusak untuk dipidana kesukaannya. Sang pria pun pergi bersama Ipang. Orang yang selama ini ia anggap sebagai penjaga sekaligus keluarga dekat. Perhatikan baik-baik kamu Satria. Pusat di sini cepat sekali lah ya. Aku tahu, kau selalu memperingatkanku soal ini. Paman, itu pasti rusak. Dia bayar saya. Tunggu dulu Satria. Harus pakai periksa dulu. Katanya ada bayaran atau beberapa lain. Kalau paman pertama, biasanya bisa kabur. Mau paman, bangun cepat. Paman, aku bayar saya. Anjing, ini anjing yang bukan. Yang jelas, aku melihat bayaran besar. Paman, di mana kau paman? Ibu menunggu di rumah. Kalau aku akan balik kita, pasti akan kecewa. Sang yang pulang tanpa tahu bahwa panah itu telah merenggut lebih dari seekor makhluk bukan. Ia tak tahu bahwa Tuma yang selalu menjaganya telah hilang tanpa jejak pada hari itu. Ibu, ini hari apa yang minta? Aku sudah berbicara.
suaranya, bayangannya, aku tidak tahu kalau akan begini. Lalu, di mana Tumang? Kenapa ia tidak pulang bersamamu? Tumang hilang Bu. Saat aku melepaskan anak-anak, yang kutemukan hanya seekor anjing itu. Sang Korea, kau tidak mengerti. Tumang bukan sekedar menjagamu. Ia prajurit ayahanda yang dikutuk menjadi seekor anjing karena ingin menyelamatkanku. Dan ia hanya bisa menjadi sosok manusia saat di luar sana. Karena itu dia bisa mengajarmu serta melindungimu. Kenapa itu tidak pernah bilang? Karena ia ayahmu, Sang Korea. Ayahku, Tumang. Ya, dan kau membunuh ayahmu sendiri, Sang Korea. Sang Korea pergi jauh, membawa luka yang tak dapat dijahit kata maaf. Ia bersembunyi di bawah rumah, membiarkan amarah membesarkan hati, membiarkan dendam mengeraskan hati. Tahun demi tahun berlalu, mungkin pemuda itu menjadi sosok yang kuat. Ia tumbuh sendirian di tempat sunyi dan luka yang tidak pernah dijadikan jelas. Orang-orang hutan memanggilnya dengan nama baru, Raga. Setiap hari ia bertarung dengan bayangannya sendiri. Semoga kalian bisa Karena pergi jauh, nyali ibu ngono lho. Maaf, kita bermaksud menunjukkan Kupikir kau besar punya saudara. Hutan ini tidak selalu ramah udara asing. aku bukan orang asing, sih. Aku hanya perempuan yang sedang mencari obat. Aku punya coba nama yang indah, rasa indah. Tapi kau tinggal di hutan ini sendirian. Iya, di gua dan sungai. Hutan yang menemani. Kau tahu, hutan tak selalu kejam. Tapi kau tahu cara mereka. Dan siapa? Nama Praga. Baiklah, aku harus kembali sekarang saja. Lihat ini. Ada apa? Sudi, saya tidak ketemu lagi. Tentu saja, aku sering bertanya. Baiklah, Suaranya aman. di sini. Oh ya Allah, yang sebelah sini ya apik. Bahwa darah yang sama mengalir di tubuh keduanya. Yang mereka rasakan hanyalah ikatan sama. Kedekatan Dayang Sumbi dan Sang Hyang ini dengan sendirinya. Hingga suatu sore, Sumbi dan Sang Hyang berjalan di kehidupan seperti hari-hari sebelumnya. Kenapa kau bisa begitu sayang dengan dia? Apa? Aku hanya memastikan kau tidak tersaji. Saya ini kembali. Baiklah, aku akan lebih berani. Entah kenapa, aku merasa nyaman saat ada di dekat. Sama, aku rasanya juga seperti itu. Seperti aku sudah mengenal sejak lama sekali. Mereka berhenti di depan danau. Tempat angin bertiup lebih kencang. Kalau aku punya dirinya, aku ingin meminta sesuatu kepada mereka. Kau ingin minta apa? Nanti, setelah aku berkata. Di tengah obrolan mereka, Sang Kuryang mengusap pelipisnya tanpa sadar. Helaian rambutnya tersingkap. Dan dari saat itu, Sumbi melihat sebuah luka di pelipisnya. Luka yang mengingatkannya pada kejadian di masa lalu. Luka itu aslinya dari mana? Jadi gua bilang ini sudah luka dari kecil. Katanya di dulu.
tidak seharusnya bersama seperti ini. Aku sudah terlalu lebih baik. Kau tidak seharusnya seperti ini. Dan kau mengingatkan kepada seseorang yang bersalah. Nggak apa-apa, memang berdua dulu. Tapi aku sudah terlanjur sangat nyaman pada Yusuf. Rasa nyaman itu bisa memisahkan bila tidak menurut hati. Pergilah sementara waktu saja. Baiklah, apa tapi aku berharap kau akan mengatakan sesuatu padaku. Nanti, jika waktunya. Baik. Kita sampai yang menjauh. Pemuda itu berjalan juga di hutan pasutnya. Hatinya bertanya, luka yang tidak ia pahami. Tanpa diduga, dua bayangan menyintainya. Dua perempuan yang selama ini menaruh dendam pada si kau sendirian di sini. Kenapa makan sedih? Aku hanya sedang berpikir. Tentang Sumbi bukan? Apa ya? Kurang tahu. Kamu sepertinya tidak pernah merasakan Apa maksudnya? dia memanfaatkanmu sendiri. Kau baik, tapi terlalu polos. Itu seorang yang seperti itu. Kau ya? Kau malah tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan sebenarnya, Sumbi tidak seperti apa yang kau kira. Dia jauh lebih tua darimu. Berhenti berputar-putar, ceritakan saja. Baiklah, kau yang benar. Kau bukan siapa-siapa. Dia adalah saja pantas, dilacakkan oleh pemuda itu. Dan Sumbi menjauh bukan karena ingin melindungimu, bukan karena ia takut kedoknya terbongkar. Saya lebih dia ingin kau tertawa. Jika kau ingin benar, ada kasus paksa diucap. Dan bila ia tetap berbohong, tinggal dia bukan perempuan yang baik. Wah, kalau begitu, aku akan bertanya langsung pada Sumbi. Malam itu, Dayang Sumbi pergi ke hutan untuk mencari sesuatu. Langkah sang pria terdengar menyusul di antara pepohonan. Dayang Sumbi mencoba menjaga jarak, namun kegelisahannya justru semakin terlihat. Sumbi! Kenapa kamu jauh? Ya aku hanya menurut saja. Rangga, kau harus tahu sesuatu. Dan kau harus tahu malam ini. Apa maksudnya? Kau adalah anak kandungku. Tidak mungkin. Kita saling sebenarnya. Mana mungkin terjadi kita ibu dan anak? Kau tidak mengerti. Kau adalah anak kandungku. Jika kau ingin memakai pikiran itu, kamu akan memberimu tidak. Kenapa? Gedunglah sungai ini, gedunglah sungai Citarum hingga membentuk danau besar dan bangun perahu raksasa untuk melintasinya dan harus jadi pada satu malam. Baiklah, kalau mau, apa akan bangun? Besok pagi, para melihat hasilnya. Dan kau tidak punya alasan lagi untuk pulang. Syarat itu mustahil bagi manusia. Tapi dia lemah saja. Sang pria bukan manusia biasa. Ada kekuatan gaib yang selalu mengikuti langkahnya sejak kecil. Nganggunya coba tenang. Kapan dengan
kekuatan kamu itu. Seakan
dari gunung ke gunung, mencari seseorang yang tidak lagi ada di dunia manusia. Gimana kau? Kenapa kau meninggalkanku? Cukup, anak muda. Siapa? Seorang yang lebih muda dan tahu bahwa lebih kotor. Siapa? Aku tidak ingin dijelaskan. Jika aku ingin, kau akan jadi berdalam. Jauh dari budaya. Aku sudah dilarang segalanya. Amarah bukan untuk matamu. Dia, kau tidak tahu apa-apa. Dan itulah yang mencoba sampai aman kau di alam sana itu. Jep. Jangan berhenti. Kau tahu bagaimana kita, tapi diri kau. Apa maksudmu? Yang sudah dilakukan, dia akan berubah sih. Jadi selama ini saya mulai mendengar ya, dan kini kamu seperti tidak pernah berbicara. Sugi. Yang tak lagi berpihak, sang kuryang menuntut menatap langit. Ia tidak lagi berlari, tidak lagi mengamuk, tidak lagi mencari. Ia hanya diam. Dan demikianlah kisah cinta, takdir, dan kutukan yang membentuk legenda Pasundan. Bukan dengan kemenangan, bukan pula dengan kebahagiaan, melainkan dengan pengorbanan. Gunung Tangkuban Perahu akan selalu berdiri untuk menjadi pengingat bahwa cinta tanpa arah bukan hanya dapat meruntuhkan dunia, tetapi juga meninggalkan warna dari mereka yang memilih untuk berkorban, dan luka abadi bagi mereka yang memilih mencintai. Itulah persembahan drama berjudul Sang Kuryang dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan selama pementasan, kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.